Jadi prinsip dasarnya wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwarisi. Jadi sudah terlepas. Di sini namanya saya sebagai waliul ahdi, pemegang amanat disebut. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sekarang kita berikan kesempatan kepada teman-teman wartawan untuk memberikan pertanyaan. Mohon izin semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Kiai dan seluruh pesantren masih bertahan di tempat ini? Terus yang keduanya, ini kan masih dalam proses ibaratnya sengketa ya, tidak mau bertahan dari rencana pembangunan tol, dan kedepannya seperti apa? Terus ini kan mungkin ada tuntutannya perlu disampaikan. Terus kemudian solusi apa yang pengen ditawarkan dari pihak pesantren dan warga dan teman anak-anak yang hadir hari ini. Itu aja sih poinnya. Makasih semua. Silahkan Abah, mungkin bisa langsung kasih jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Jadi prinsip dasarnya wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwarisi. Jadi sudah terlepas. Di sini namanya saya sebagai waliul ahdi, pemegang amanat disebut. Kalau istilah nazir itu istilah fikih ya, pengawas, tapi sebenarnya secara hukum disebut waliul ahdi, yang memegang janji akad bahwa ini akan menjadi milik Allah untuk umat. Nah, gitu. Dan statusnya tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa ada diwariskan. Waris sudah lepas. Saya juga tidak bisa, misalnya saya buat jadi bisnis, tidak bisa. Pelanggaran berat ya. Jadi wakaf berhenti pada posisinya. Itu artinya apa judul wakafnya untuk pesantren? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya sudah jadi pesantren. Tidak bisa dirubah lagi. Nah, pada prinsipnya pesantren ini wakaf itu sebenarnya tidak bisa. Tanah ini yang ada di sini tidak bisa ditukar sebenarnya. Tapi dalam kebijaksanaan hukum fikih ada namanya bab tauriyah. Ya tidak apa-apa. Sekarang samakan aja atau tidak boleh sama. Minimal sama. Wajib lebih bagus tempat penukarnya. Itu alasannya. Nah, secara hukum permanennya tidak boleh. Sampai mati, sampai hari kiamat, ini pada prinsip dasarnya tidak boleh pindah. Coba bayangkan. Tapi karena negara yang membutuhkan, di sini ada tawriyatul ahkam, peralihan. Jadi daruratul ahkam. Ya tapi harus murni. Walaupun itu tanggung jawab pemerintah kepada Allah, ya. Karena saya waliul ahdinya, pemegang otoritas daripada wakaf itu saya sebagai disebut kalau istilah orang Indonesia nazir, tapi waliul ahdi, yang dipercayakan pemegang amanat ini sampai di peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diketahui ya. Karena ini sudah tidak bisa dibatalkan. Hati pemilik itu terhanyah saja batal wakafnya. Jadi harus as-sadaqah, tidak boleh at-tamanna, berangan-angan pemiliknya, batal jelas. Apalagi menyakiti bisa batal. Nah, ini saya sudah berulang kali menyadarkan para ahli almarhum, anak istrinya. Ini sudah berjalan 2,5 tahun. Saya menderita di sini, saya tuntut itu. Nah sekarang mau dipaksa, saya mati di sini tuh. Saya bertanggung jawab kepada Allah. Terlepas karena di sini Pancasila azas satu Pancasila, azas ketuhanan maha, berlaku hukum Islam permanen. Ya, nggak bisa. Silakan. Ini penggantinya, ini istilahnya gampang. Tidak perlu ini jam ini ada instruksi itu saya pindah. Tidak perlu repot-repot.
Nah, ini semua pihak yang bertalian dengan tol ini, tolong ya dalam hal ini supaya ada kelembutannya lah. Apalagi kalau baik orang non muslim seperti Kristen dan sama aja lah. Apalagi kita orang Islam. Ini dosa besar. Tebalnya tanah yang kita tanggung jawab sampai di akhirat. Tebalnya 3.500 tahun. Tebalnya ini. Kalau sesendok, kalau gini, saya mau lepas. Lebih baik mati saya. Jadi mati syahid saya. Tak bakal pindah. Ini sudah ada tauriah. Silakan rislah. Bayar itu tol. Tanah saya pindah. Jam ini dia ada tempat lokasinya. Jam ini juga pula saya pindah. Nah ini saya perlu pertegas ya. Ini sudah berjalan. Sudah semua tanda tangan masyarakat. Karena masyarakat ini hampir 50% santri saya tuh. Yang jadi camat, yang jadi lurah, yang punya pesantren. Ini anak saya sudah sampai punya pesantren yang sudah maju, alhamdulillah. Ini berkah. Mereka ada yang kepala imigrasi. Ini hasil pesantren. Keuntungan buat negara itu sendiri. Coba minta perhatian Pak Jokowi mesti sampai turunin ya. Cepatkan aja. Sudah kan, jangan persoalkan warisan kita. Saya juga tidak punya hak. Hak saya mempertahankan ini. Kalau saya tidak pertahankan, saya dosa sama Allah. Menanggung 3.500 tahun. Berapa tebalnya? Bukan hitungan bilun lagi. Itu dekat. Kalau saya mati sudah umur saya. Saya ini udah dari zaman revolusi kenyang. Berjalan. Bertubi-tubi. Dari Presiden Soekarno seterusnya. Dari sebelum Soekarno masih jadi. Jadi saya ini zaman revolusi, saya orang revolusi lah ya. Jadi hidup saya zaman bambu runcing, bukan karena ras begitu, tapi kalau kebenaran mati saya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali jadi Islam. Nah sini kesempatan saya, silakan aja. Dia mau saya tetap bertahan sini sebelum ada rislah tanah pengganti tidak bakal saya pindah. Ya, silakan gusur sama orangnya sekali. Iya. Ya, ini silakan. Jadi ini perlu saya sampaikan. Ini cukup saya halus selama 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Dan saya kan sudah tua, umur sudah 100 ya. Maaf. Jadi alhamdulillah saya hanya sekedar memegang syariat itu aja. Saya tidak ingin sesuatu aja kehidupan yang nanti yang saya harapkan. Bukan kehidupan di sini. Kapan besok mungkin tidak tahu. Bapak-bapak juga, presiden juga mau mati. Orang-orang tol dan kru-kru tol yang berhubungan dengan tol itu mau mati juga. Apalagi saya ngomongnya begini juga sama mereka. Apa namanya, tim Maprek. Ya itu. Saya mati di sini, silakan aja, coba aja gusur. Silakan gusur dengan nyawa saya di sini. Sudah, silakan, gampang. Nah, ini kan sudah secara halus, sudah ada berapa eksemplar itu. Ini ya dijalani, ini dijalanin oleh yang saya perintahkan, ujar itu. Karena dia santri terakhir yang perjalanan kronologisnya tahu juga gitu. Jadi bukan berarti ujar itu mau bisnis, saya bisa potong itu. Jadi ada unsur-unsur, ya itulah. Jadi maaf, terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya media ini saya menyampaikan apa adanya ya. Wakaf ya wakaf, mau siapa saja, mau nama itu tetap melihatkan. Birokrasi daripada wakaf itu tidak bisa, itu aturan. Kan gampang kalau dulu ya udah nama dia aja misalnya pewakaf, kan bisa. Tapi memang kan juga permanen itu aturan BPN. Siapa yang salah? PUTR sudah mengumumkan, begitu kita paksakan tidak bisa. Kan begitu. Kita buat karena ini wakaf. Waliul ahdinya saya, pemanfaatan masyarakat. Wakaf bertalian dengan janjinya kepada masyarakat. Bagaimana mau keluar? Ya. Ya jadi nanti saya ini mati diganti oleh masyarakat sini. Pendidikannya dan lain sebagainya, bukan sekedar pesantren juga ada, TK-nya ada dan seterusnya lah. Dan ini anak saya sudah tumbuh alhamdulillah ya. Sudah
sama-sama kita doakan ya, itu as-sa'adah, itu sirajus sa'adah, satu-satunya istiqamah. Jadi tanpa ada di apa namanya Bekasi, hafid sudah alim lah ya, punya pesantren. Alhamdulillah saya sedih. Saya ini sutradara saja. Regenerasi, karena hilang itu generasi pesantren yang hakiki, yang sebenarnya. Sekarang ini orang jual diri semuanya. Maaf kritik, siapa tidak menunjuk, kiainya sudah jual diri. Kalau kita ini punya, Allah berikan kepada orang yang berilmu, nggak bisa bisnis, nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa jadi urusan dunia. Itu instruksinya Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ur rusul ma'lam yukhalitu sultan. Fa'idha khalatu sultanahum khanur rusul. Kalau sudah jadi ulama, ya misalnya kebacut barangkali dipanggil kiai, lebih baik jadi orang biasa. Kita tidak bisa jadi pejabat. Saya pernah zaman Soekarno, saya juga pegawai negeri, saya keluar, ini melanggar ini, saya lebih baik melanggar ini, keluar. Kenapa keluar? Saya tidak boleh di sini, karena Anda sudah status saya sebagai ulama. Ya walaupun keterbatasan banyak ya, sekedar saya semua garis-garis hukum syariat, insya Allah saya tetap pegang prinsip itu sampai mati. Ya ini kembali kepada wakaf. Wakaf ini sudah selesai persoalannya. Masalah birokrasinya cobalah pada bijaksana semuanya, BPN-nya dan lain sebagainya. Tapi ini sudah apa namanya, ke BPN sudah keluar sebenarnya. Tapi ada ganjalan di mana lagi? Ini sudah capek. Saya tidak mau lagi, tidak mau bicara, tidak pernah bicara saya lagi. Saya bicara mau mati aja. Gitu, datang satu dari Wapresnya datang, jadi tidak ada yang datang. Ya silakan aja. Mau jangankan Jokowi misalnya mau gusur sial, mati kebetulan saya jadi suhada di sini. Lah itu resikonya, makanya pesantren itu jarang orang mau terima. Tapi ini karena saya anggap anak almarhum itu. Dia saya didik cuma kesian anak istrinya, tidak ada yang mengikuti prinsip orang tuanya. Mudah-mudahan almarhum yang mewakafkan tidak ada apa namanya, Allah berikan tempat yang bagus dan mengalir sampai akhir zaman. Walaupun nama orang lain ya karena aturan pemerintah saja, ya kan begitu logikanya. Tapi hak penerima pahalanya itu tetap Haji Dodi ya. Ini saya sudah sampaikan semuanya Pak. Jadi sudah berbusa. Dalil akhirnya sudah daripada begitu tambah tidak ada manfaat ya. Nah sampai itu menjadi gangguan. Ayah besoknya oke, ini lagi turun dari apa nih pusat dari apa nama wilayah Kanwil Bandung sama juga. Saya jelaskan ini apa, mau disiksa silakan aja di sini. Orang saya sudah mau mati di sini selesai. Kegiatan saya cuma ada pindah untuk orang yang lillahi ta'ala. Tidak pakai apa namanya di kontrak, bayar kontrak, bayangin itu. Tapi saya tidak mau. Tidak mau, itu tempat kegiatan aja buat anak-anak santri yang saya baru masih rapikan. Lah sini terhenti juga, tidak ngerti saya. Datang lagi kemarin itu, saya jangan tanya lagi dah. Prinsip saya tetap wakaf, tetap saya bela sampai mati, selesai. Jangan tanya lagi, silakan buat kebijakan kalian semuanya dari pihak-pihak yang kalian dengan tol. Terima kasih, kurang lebih dimohon maaf. Saya mungkin karena udah 2,5 tahun ini sudah tua, jadi ikut kita. Tidak pernah saya bicara keras-keras begini, tapi keras saya apa sesuai dengan hukum syariat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jurnal Depok Pak. Mohon maaf saya mau nanya karena saya belakangan datang, saya belum paham ini menurut saya ini kan seperti benturan antara AJB dengan ikrar wakaf di sini ya, yang saya lihat itu. Yang mau saya tanyakan ini persatu. Yang pertama, pihak mana yang mengklaim, apa pihak ahli waris Pak Dodi apa ahli waris Pak Soeharto sebagai pemilik asal ya. Nah, yang kedua, saya lihat di sini kalau seandainya yang mengklaim adalah ahli warisnya Pak Dodi sebagai
pemberi wakaf, namun dia tidak bisa tercantum di itu karena alas haknya masih atas nama Pak Soeharto. Tadi bilang, apakah Pak Dodi waktu itu ada tanda tangannya di ikrar wakaf itu? Jadi mengetahui paling tidak Pak ya? Ada. Ya, karena ini penting menurut saya. Seandainya ada, berarti kan di situ bahwa jelas Pak Dodi melepaskan apa yang sudah dia beli untuk diwakafkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pondok pesantren. Nah, nggak ada. Ini yang jadi masalah. Mereka berani meskipun secara harfiah gitu istilahnya, mereka tidak punya hak lagi karena sudah mewakafkan atas nama itu. Cuma di sini kan terjadi benturan antara AJB dengan ikrar wakaf. Nah, jadi kenapa dia ini mengklaim itu? Mungkin karena mereka merasa tidak ada tanda tangan bapaknya mewakafkan itu. Sedangkan mereka pegang AJB. Ini yang saya lihat di sini permasalahannya adanya di situ gitu loh. Nah, bagaimana? Apakah waktu itu Pak Kades ya, Pak Merjaya waktu itu menjelaskan secara lisan atau menarik itu AJB atau seperti apa, atau dibekukan atau seperti apa? Karena ini jadi benturan di sini. Kalau tidak dibekukan AJB-nya setelah ada ikrar wakaf, maka potensi seperti ini pasti terjadi. Buktinya sekarang seperti ini. Ini yang saya pengen tahu. Sekian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.